Oke, selamat sore guys. Untuk kali ini kita mendapatkan anggota baru. Di sini ada Moremus reversi. Ini sudah ses indukan ya. Jadi ini jenis kelaminnya betina. Nah, ini kelihatan dari ekornya. Ini memang talitip, cuman tak parah. Kukunya aman, depan belakang oke. Cuman di bagian depan ini ada bekas luka yang tidak sembuh, sehingga dia menjadi calon abses. Ini harus kita lakukan pembedahan kecil untuk membersihkan sehingga bisa bersih dan tidak menjadi penyakit baru untuk tubuhnya. Kenapa sih abses ini bisa terjadi? Ini adalah karena dia mengalami luka, terus kemudian karena sel darah putihnya tidak bisa bereaksi dengan baik di dalam reptil ini, akhirnya menjadi luka yang membekas seperti ini. Penjelasan singkatnya sih seperti itu. Cuman intinya adalah karena dia infeksi dan infeksinya itu tidak tertangani dengan baik. Nah, ini kita harus lakukan pembersihan luka supaya tidak sampai absesnya itu membesar. Ketika sudah membesar dan mengeras, itu akan semakin parah lagi, mempengaruhi bisa sampai mogok makan. Itu yang tidak kita harapkan. Jadi untuk kali ini kita siapkan dulu aja peralatannya sebelum kita lakukan pembedahan kecil. Setelah dilakukan pembedahan kecil, nanti kita akan kasih antibiotik dan anti parasit ya, supaya dia tidak sampai terinfeksi lagi. Sayang sekali ukurannya cukup bagus sini dan cukup besar kondisinya, dan usianya juga sudah matang untuk indukan. Ini kalau mau di breeding cocok. Nah, ini ada masalah lain lagi, ini adalah gagal setting. Ini mungkin tidak terlalu tampak, tapi tidak masalah. Kalau masalah setting ini nanti kita push makan aja supaya bisa cepat setting lagi dan proses settingnya bisa sempurna. Oke, kita siapkan dulu untuk peralatan pembedahannya ya. Nah, ini kasihan sekali kelihatan itu ya, kakinya mentol besar seperti biasanya. Itu ada kotoran putih-putihnya yang cukup dalam, itu harus kita korek dan bersihkan sampai bersih. Oke guys, kita akan coba lakukan pembersihan ya. Jadi ini alat kita untuk membersihkan. Ini akan terasa bagi mereka cukup sakit, tapi memang harus kita lakukan pembersihan karena kalau ini tidak bersih nanti akan berbahaya. Ini kita buka dulu lukanya ya. Oke, semoga ini terlihat. Kita buka dulu kan perlahan-lahan. Oke, dia mulai terasa tersakiti guys. Oke, tahan dulu ya sebentar. Oke, kita bersihkan dulu lukanya. Oke, kita buka ini. Nah, ini kotorannya. Oke, ya, salah satu kotorannya. Ini harus kita bersihkan sampai tuntas. Ini kalau tidak tuntas akan menimbulkan masalah yang sama lagi. Oke, sabar dulu ya. Ini kita tekan dulu area samping-sampingnya supaya mau keluar kotorannya. Oke, sabar, sakit ya. Oke, kita akan pelan-pelan saja. Oke, nah ini juga kelihatan ya guys, ini bekas luka tapi dia sembuh. Nah, ini ada sedikit, nanti juga kita akan bersihkan dan lakukan pembersihan supaya tidak sampai menjadi masalah baru. Oke, akan keluarkan dulu satu-satu supaya tidak jadi masalah baru. Oke guys, ini mulai berhasil tercongkel ya. Kita akan kumpulkan. Oke, ini cukup dalam ternyata. Akan tekan-tekan area sampingnya supaya bisa keluar. Yang sebelah sini sudah kering, jadi nanti juga kita akan cek apakah juga dalam lukanya atau hanya luka depan saja. Oke, ini kita mulai bongkar-bongkar ya. Memang sakit, cuman harus kita lakukan.
Kalau di vape biasanya di bius ya, jadi nanti diberikan anti stresnya supaya tidak banyak bergerak. Oke, karena ini cukup kesulitan, saya pause dulu ya, nanti sama kita akan lihat setelah dan sebelum dan sesudahnya. Oke, jadi ini sudah berhasil kita bersihkan semua ya. Nah, ini saluran absesnya, kotorannya kalau tidak dibersihkan itu akan semakin mengeras dan berbahaya. Ini sudah kita berhasil bersihkan dan kita sudah sterilkan, tinggal nanti kita lakukan pengobatan untuk mengeringkan lukanya supaya tidak sampai terjadi infeksi. Maka setelah kita berikan obat, selanjutnya kita lakukan dry dock untuk obatnya benar-benar nyerap, karena kalau ke tengah air nanti juga obatnya hilang, jadi tidak akan bertampak. Akan kita dry dock sementara, dan setelah itu kalau sudah sembuh total maka kita akan kembalikan ke kolamnya. Nah, dia kelihatan sudah lega ya, tangannya bersih. Jadi kita juga akan lanjutkan pembersihan di tangan sebelahnya lagi yang sudah kering tapi ada masih sepertinya calon untuk menjadi abses. Kalau dibiarkan nanti juga akan semakin besar. Sebenarnya ini juga cukup gemuk ya kura-kuranya dan sehat. Semoga setelah ini dia mau lancar makan untuk memperbaiki gizi-gizinya dan pertumbuhannya semakin baik lagi. Oke, cukup bagus kura-kuranya. Untuk sesi indukan seperti ini termasuk bagus. Nah, ini disembunyikan lagi tangannya. Nah, itu bisa berhasil bersih, kita bersihkan, tidak ada lagi kotorannya atau nanah yang membekas. Nah, nanti darahnya tinggal kita keringkan, dan jangan sampai juga terkena lalat, harus kita hindarkan karena lalat membawa virus dan penyakit bakteri lain-lain. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini, semoga membantu untuk penanganan kura-kura kalian yang mengalami masalah yang sama. Selamat sore.